Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billah. Tausiah Ramadan. Persiapan menjelang Ramadan. Tak lama lagi kita akan menerima tamu agung yang datangnya setiap 355 hari sekali. Banyak orang yang ingin sampai ke bulan tersebut, tapi tidak sampai karena ajal mendahulinya. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka dari itu perlunya kita menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tentu menyambutnya dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka perlu kiranya kita mempersiapkan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Adapun yang harus kita persiapkan adalah mengenal Ramadan. Hal pertama yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan adalah mengenalnya. Iya, mengenal bulan Ramadan. Jangan sampai justru setelah Ramadan selesai, kita baru mengenal dan tahu apa itu Ramadan. Kalau ada orang mulia yang ikut sholat dan ibadah bersama dengan kita, tapi kita baru tahu setelah orang mulia itu pergi, maka pengetahuan kita yang terlambat seperti itu tidak banyak berguna. Padahal semestinya kehadiran orang mulia di tengah-tengah kita dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Begitu juga halnya dengan bulan Ramadan. Bila kita baru kenal Ramadan setelah bulan itu selesai, maka kita sungguh akan merugi. Maka hal pertama yang perlu kita persiapkan menjelang Ramadan adalah mengenalnya. Apa saja yang harus kita kenal dari Ramadan? Kita mengenal Ramadan dari mulai sebelum terbit fajar shadiq. Pada waktu Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW memerintahkan orang yang berpuasa untuk makan sahur, karena di dalam sahur terdapat berkah. Banyak sekali keberkahannya. Berkah pertama adalah berkah fisik, karena makan dan minum itu dapat mendatangkan kekuatan bagi orang yang berpuasa. Makan sahur tidak ditentukan jenisnya, apa saja yang penting ada yang dimakan. Andai tidak ada yang dimakan, maka seteguk air pun tidak apa-apa. Yang jelas, orang yang melewatkan sahur, maka dia sudah kehilangan berkah. Selain fisik, makan sahur juga mendatangkan berkah non fisik, yaitu kekuatan mental. Ketika kita sahur dan berniat puasa, maka terdapat kekuatan di dalam hati dan program di dalam otak. Ada orang yang menderita penyakit mah, tapi saat puasa mahnya hilang. Padahal di selain bulan Ramadan, jam 1 siang kalau belum makan, maka sudah mengeluh sakit dan asam lambung naik. Tapi kenapa saat puasa tidak demikian? Setelah ditanyakan kepada dokter, ternyata faktor non-fisik ikut berpengaruh terhadap penyakit tersebut. Kata dokter, karena kita ketika bersantap sahur dan sekaligus berniat puasa, otak sudah memprogram tubuh bahwa hari ini tidak ada makan siang. Hal semacam ini hanya dipahami oleh orang yang beriman saja. Itulah keberkahan bersantap sahur. Setelah mengenal suasana sahur di bulan Ramadan,
maka kita juga harus mengenal suasana Ramadan sejak terbit matahari sampai matahari terbenam. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan pengharapan mendapat pahala dari Allah, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut para ulama, dosa yang diampuni pada hadis di atas adalah dosa kecil. Demikian itu terjadi pada siang hari bulan Ramadan. Adapun pada malam hari bulan Ramadan sampai terbit fajar, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa menghidupkan malam bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan pengharapan mendapat pahala dari Allah, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mengatakan man sholat, siapa yang sholat, tapi Rasulullah mengatakan hal yang lebih umum, yaitu man qoma, siapa yang menghidupkan. Ini maknanya siapapun yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dengan dilandasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibadah di sini dapat berupa zikir, membaca Al-Quran, atau sholat sunnah. Jadi dalam sehari di bulan Ramadan semua waktunya sangat istimewa. Ketika sahur ada berkah, siang hari ada ampunan, dan malamnya juga ada ampunan. Selama sebulan seperti itu, bahkan ada satu malam yang sangat istimewa dan spesial yang waktunya dirahasiakan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang pahala ibadah di dalamnya senilai bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Demikian itu adalah persiapan menjelang Ramadan. Kita harus mengenai Ramadan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika Ramadan telah pergi baru menyesal. Rasulullah SAW bersabda, "Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfara lahu." Hinalah seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita isi bulan Ramadan dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.